Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita kembali ke meme coins. Pada hari ini kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 3,79%. Untuk top 3-nya ya, Dogecoin koreksi 2,71, Shiba Inu 3,81, dan PP koreksi 4,47%. Ya, jadi ya lagi-lagi ini dia pentingnya kenapa kita harus melakukan TP. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan disclaimer soal meme coins. Meme coins gue pribadi melihat adalah suatu peluang jangka pendek sampai menengah. Pendek ya jelas ya, lebih ke futures ya, punya setup tertentu, TP di titik tertentu ya, di hold jelek-jeleknya 2-3 hari ya, jelek-jeleknya banget seminggu gitu. Atau menengah. Menengah itu apa? Kita akumulasi secara spot sampai cycle ini beres, jangan ngimpi sampai ke cycle selanjutnya gitu ya. Kenapa bang kayak gitu? Bukannya bisa aja lanjut lagi ke atas. Sekarang gini, Dogecoin ya, Dogecoin waktu di zaman lagi hype-hype-nya di cycle kemarin ya, itu zaman Elon Musk lagi ngepom-pom banget ya, ngepom-pom Dogecoin banget. Itu di angka sekitar 60 senan ya, 60 atau 70 sen lah. Dibilangnya mau loncat ke $1 katanya dulu ya. Setelah udah beres bla bla bla, sekarang lihat masih 14 sen. Gitu. Nah, kalau lu nyangkutnya di BTC atau di Ethereum, ya lu bisa lihat sendiri. Mereka udah jauh lebih dekat ke all time high dibandingkan dengan Dogecoin. Jadi menurut gue resikonya nggak worth it. Even yang paling blue chip dalam tanda kutip ya, blue chip di meme aja masih drop signifikan dan masih jauh dibandingkan dengan all time high BTC maupun Ethereum. Maka dari itu gue nggak tertarik untuk jangka panjang. Gitu. Dan tapi jangan salah, banyak orang yang kadang-kadang berpikir, wah waktu gue ngomong kayak gitu tuh, wah berarti Bang Toshi anti nih, anti memes. Enggak, gue pribadi dari meme coins itu di cycle kemarin pernah untung sampai belasan ribu persen gitu. Jadi waduh itu cuannya lumer gitu ya. Wah gede banget lah ya. Tapi gua nggak mau kawin dengan meme coins. Apapun mau yang paling hype mau apapun enggak ya. Gua akan melihat ini sebagai jangka pendek sampai menengah begitu ya. Dan satu lagi, TP ya, take profit itu bukan berarti asetnya jelek ya. TP itu semua aset di TP at some point. Tinggal kita punya SOP-nya apa begitu. Jadi jangan sampai berpikir kalau gue ngebahas TP di satu koin tertentu atau altcoin tertentu itu akan pasti turun. Bukan. TP itu adalah SOP. Kita udah tentukan. Ya, gue udah pernah bahas di video-video gue sebelumnya TP itu seperti apa. Ya, gue akan cuma bahas kapan TP-nya aja begitu ya. Nah, kalau kita sudah lihat di PP itu kemarin kita udah kena TP 3 kali ya. TP pertama itu di sini ya, di 0,0587, yang kedua di sini di 0,00849, dan yang terakhir kemarin di sini di 0,001591 begitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, kenapa TP berkali-kali, Bang?" Nah, buat lo yang udah sering nonton DCWT kemungkinan besar tahu jawabannya ya. Gua sangat suka namanya DCA ya. Dollar cost averaging ya. Nah, orang hanya berpikir averaging itu cuma bisa untuk beli ya. Tapi enggak, faktanya averaging pun bisa saat TP. Nah, ini kita sedang melakukan averaging. Sama seperti yang gue lakukan di BTC di sini ya. Gue averaging TP sudah 3 kali. Di sini di angka 22.000, TP lagi di sini 10%, 63.000, dan TP lagi di 69.000, 10-10 begitu. Jadi ya, lagi-lagi seperti yang gue bilang, TP itu bukan berarti setelah di TP pasti ngedam. Bukan. TP itu adalah SOP lu, di mana kita averaging di tempat-tempat yang ada kemungkinan overbought begitu ya. Dan buat lu yang mungkin baru TP di sini, ya lu bisa lihat sendiri kenapa pentingnya kita melakukan TP. Dari week tertinggi sampai week terendah itu sudah minus sekitar 34% ya. Jadi lagi-lagi ya, TP itu adalah alat untuk kita menjaga resiko gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke chartingnya. PP kita bisa di sini buy limit 1 dan 2 tembus ya, tinggal tersisa buy limit ketiga di MA50 ya, yaitu di angka 0,001103. Dan arguably kita ini sekarang lagi ketahan kebantu oleh Bollinger Band begitu ya. Jadi untuk sekarang tinggal kita lihat apakah dia akan retest ke MA50 atau tidak sebagai support ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya gimana nih? Posisi futures arguably ini adalah suatu struktur baru ya.
Jadi ada struktur baru di sini di angka sekitar 0,000129. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,001279, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,001279. Ya. Itu kurang lebih setup untuk di PP. Next kita masuk ke Shiba. Untuk Shiba dia kondisinya itu kembali retest ke 0,002244 ya. Jadi kembali lagi begitu. Kalau kita lihat dari wick tertinggi sampai ke wick terendah itu minus sampai 27%. Sedikit masih lebih kecil sih dibandingkan dengan PP. Ya lagi-lagi PP kemarin kan lagi sangat overbought ya. Jadi dia koreksinya cenderung lebih dalam sih ya, make sense ya. Nah, untuk Shiba, buy limitnya berarti buy limit kedua sedang di retest ya. Tinggal buy limit ketiga yaitu di 0,002105. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya apabila besok daily close dari Shiba di atas dari 0,002244, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita bisa di MA50. Atau kalau lo mau lebih konservatif bisa di 0,002350 ya. Itu kurang lebih untuk Shiba ya, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai presale. Untuk presale di sini ada satu presale yang cukup baru yaitu Base Dogs ya. Sekali lagi untuk presale ini otomatis secara resiko akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ya kita invest di BTC maupun di Ethereum ya. Tetapi presale ini juga punya keuntungannya sendiri gitu. Tapi lebih masuknya ke untuk orang-orang yang memang cenderung high risk begitu ya. Karena ya sekalinya berhasil gitu bisa sampai ratusan sampai ribuan persen. Tapi kalau nggak pun ya otomatis kebalikannya gitu malah jeblok. Maka dari itu kalau gue pribadi presale hanya makan 5% maksimum ya, maksimum dari porto spot lo. Jangan sampai lebih. Kalau lebih itu bisa resikonya ya jadi kacau gitu ya. Jadi lagi-lagi apapun asetnya di kripto sebenarnya kita bisa tradingkan, kita bisa profit di dalamnya, tetapi caranya kita harus bisa bagi-bagi resiko begitu. Ya, market cap kecil otomatis ya, ini market capnya bahkan belum sampai 1 juta USD ya, baru terkumpul 918.000 USD. Itu otomatis akan lebih beresiko. Tetapi peluang untuk dia ngepam lebih gampang karena market capnya kecil. Market cap kecil akan lebih gampang untuk naik dan juga turun di waktu bersamaan. Kebanyakan orang cuma mikir naiknya, turunnya nggak dipikir. Nah, mitigasinya gimana? Ya sekali lagi dengan diperkecil alokasinya. Itu jangan sampai 20, 30, 40% di presale. Nah, itu otomatis jeblok kalau kayak gitu ya. Oke. Untuk Base Dogs ini sendiri sebenarnya adalah kompilasi dari meme sepertinya. Di sini ada si apa ini gue lupa, ini kayak Donald Duck, cuman ada namanya apa gitu ya, meme di cycle kemarin. Lalu di sini ada SpongeBob ya, lalu juga ada ya tema-tema anjing seperti biasa dan juga PP di dalamnya ya. Nah, ini digabungkan kalau dengan si namanya ini kalau dengan si fontnya ya, rada kayak Top Gun, Jadi ya mungkin meme coins yang terjun payung lah kasarnya ya. Nah, jadi untuk sekarang yang mungkin unik dari dia adalah dia itu ada di berbagai macam blockchain. Ada di Base ya, ada di Ethereum Network, ada di BSC, ada di AVAX, dan juga di Solana ya. Selanjutnya di sini kalau kita lihat ada juga staking, ada nggak di sini ya? Oh, di sini lucunya nggak ada staking ya. Jadi langsung aja. Buat lo yang pengen beli gampang, tinggal klik aja hubungkan dompet. Ini di Sol ya, utamanya di Sol, tapi kayaknya kita bisa di semua sih ya. Kita coba Ethereum aja. Untuk Ethereum kita hubungkan dompet. Nah, bisa pakai MetaMask. Tinggal cocok-cocoknya aja. Lu seringnya pakai apa? Kalau lu sering pakai Phantom ya mendingan pakai Sol. Kalau lu lebih sering pakai MetaMask ya pakai MetaMask aja. Begitu ya. Sebentar, kita kasih contoh dulu cara untuk unlocknya. Sebenarnya ya semua presale juga sama sih, tapi nggak apa lah. Gue kasih tahu caranya aja. Next kita connect, udah gitu tinggal kita lakukan transaksinya gitu ya. Nah, sekali lagi untuk si Base Dogs ini menurut gua sih lebih ke udah meme coins aja, cuman mungkin dia itu ada di berbagai macam blockchain lain gitu ya, ada di Ethereum, Solana, BSC dan AVAX gitu. Dan next kalau kita di sini tokenomics-nya 20% presale, 20% staking, 20% liquidity, 15% pemasaran, 15% ini imbalan tuh bounty mungkin ya, bounty dan 10% listing.
Not bad jujurnya untuk meme coins ya. Biasanya pemasaran atau tim dev tuh lebih besar. Di sini cuma 15%. Not bad lah, not bad, not bad. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini fase satunya ada fase base scrap disebutnya ya. Nah, ini adalah tahap-tahap sosialisasi, peluncuran website. Ini ya bisa dibilang kita masuk sini sih ya. Kita masuk sini dan lagi menuju ke sini nih karena audit juga udah. Ini berarti udah beres. Ini lagi dalam fase 2 lah kita kasarnya ya. Nah, fase 3 adalah listing di DEX. Nanti di fase 4 listing di CEX begitu. Nah, taktiknya gimana nih Bang? Apa mendingan kita kesannya TP-nya di DEX atau di CEX? Kalau menurut gua lebih baik sih kita TP-nya di DEX begitu. Karena kenapa? Kalau di CEX biasanya ya mungkin masih ada kesempatan karena lagi-lagi banyak presale, udah banyak contoh juga. Ada yang waktu di DEX ya oke, rally terus gitu koreksi. Tapi gilanya tuh waktu di CEX ada yang seperti itu. Ada juga yang malah cuma di DEX doang ngepam, udah gitu di CEX-nya malah lanjut turun, itu juga ada. Nah, jadi kalau gue pribadi sih supaya resikonya lebih kecil, ya lebih baik fokusnya di DEX minimal modal kita beres. Kalau modal kita udah beres, sisanya masih ada profit, nah itu mau dijadiin cacing-cacing naga-naga ya silahkan, begitu ya. Nah, nanti ke depan juga akan ada airdrop ya. Untuk airdrop ini nanti lewat akun X mereka ya, lawan akun X mereka, tapi ini masih belum ya. Jadi akan coming soon ya. Nanti mungkin di video-video selanjutnya gue akan update lagi kalau sudah bisa airdrop. Kalau ada airdrop ini otomatis resikonya udah nol ya. Karena lo tinggal dapat gratisan and then that's it. Begitu ya. Nah, cara belinya seperti yang gue tadi sudah jelaskan ya. Untuk frequently asked question ya, si Base Docs ini lagi-lagi adalah meme coins ya. Meme coins yang terinspirasi dari ya fenomena meme culture dan juga seperti Shiba Inu dan seterusnya begitu ya. Oke, udah sih kurang lebih sesimpel itu. Jadi gue simpulkan ya, untuk Base Docs ini adalah pre-sale meme coins ya. Otomatis meme coins ini kadang-kadang seperti pedang bermata dua sih. Kalau gue perhatiin gitu ya, pre-sale tuh yang gila ngepump tuh biasa yang vibe-nya tuh memes. Yang kayak pre-sale yang lebih serius tuh malah kadang-kadang ngendet gitu naiknya, karena mungkin yang belinya orangnya mikir. Tapi kalau meme coins tuh kadang-kadang kayak nggak terlalu dipikir, udah orang DJ aja bam 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 bam, waktu dia ngepam banget gitu. Nah tapi lebih volatile gitu karena ya biasanya orang-orang yang beli meme coins ya lagi-lagi nggak banyak dianalisa, udah ngepam happy sekalinya ngedam bisa ngedam dalam gitu, cenderung lebih gampang ngedam dibandingkan dengan presale yang lebih ada fundamentalnya. Begitu. Jadi makanya kalau presale bentuknya meme coins lebih fokuskan dulu ke selamatkan modal saat dia sudah listing gitu. Jadi dia udah listing di DEX, udah gitu dia misalkan ngepam gitu ya. Nah, udah lu TP dulu modal nih minimal atau ambil sedikit lah misalkan modal plus 25%. Sisanya ya terserah mau kemana. Itu bisa menjadi salah satu taktik gitu ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, otomatis presale ini secara resiko akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan lu beli BTC, Ethereum dan seterusnya. Ya, karena market cap-nya bukan cuma kecil nih, mikro gitu ya. Otomatis ya ini bisa membantu, bisa juga malah menjerumuskan gitu. Makanya kayak gue bilang presale ini adalah seperti pedang bermata dua ya. Di waktu bersamaan dia bisa ngepam cepet ya, tapi juga bisa ngedam juga gila gitu. Makanya sekali lagi mitigasi gue adalah dengan perkecil alokasinya. Jangan sampai misalkan, wah, gue setengah porto spot gue itu presale. Waduh, itu juga nggak bijak begitu. Kalau gue pribadi sih sarankan maksimum di 5% ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Overall kita bisa lihat ya, semuanya ya mau nggak mau terkoreksi ya. Semuanya 7 hari ke belakang cenderung double digit kecuali Shiba sama Floki ya. Sisanya Doge 10%, PP 14%, si Dog with Head 18 dan seterusnya ya. Paling ada beberapa yang rada aneh yang plus ya, tapi lagi-lagi in general saat BTC memutuskan untuk drop, kecenderungannya cryptocurrency market akan drop juga begitu. Nah, jadi ingat waktunya TP ya TP, udah keluar SOP TP jangan dinego-nego begitu. Dan sekali lagi TP itu bukan berarti dia pasti akan langsung koreksi atau langsung ngedump. No ya. Tapi TP adalah SOP yang sudah kita tentukan supaya kita tahu kapan waktunya TP. Kalau nggak kapan mau TP ya? Kapan mau TP? Cycle kemarin Shiba nih. Wah, dulu gue dimaki-maki. Inget banget gue. Wah, dasar lu nggak yakin sama Shiba. Kita tuh komunitas kuat. Ya, makan tuh kuat ya. Minusnya berapa? Dari week ke week
Coba kita cek ya, minusnya itu dari week tertinggi all time high sampai week terendah di bear market kemarin itu minus 93%. Ya, makan tuh komunitas kuat. Nggak ada ya. Di sini kita cari profit, bukan cari teman, bukan cari komunitas-komunitas, no. Udah keluar SOP, TP. Dan gua tetap akan ngomong kapan TP-nya karena lagi-lagi awalnya gue males, gue udah bilang terserah lah orang ancur-ancur sendirilah, gue pusing. Tapi di cycle kemarin ya awal-awal mulai ada yang bilang, bang thank you bang untuk diingetin Shiba. Banyak yang ngomong, gue kaget, berarti banyak yang kebantu ya. Ya maka dari itu gue tetap kasih tahu kapan untuk TP. Itu karena walaupun banyak yang bebal, banyak yang dablek, tapi di waktu bersamaan ada orang-orang yang mau mendengarkan akhirnya profit. Udahlah, gue fokusnya ke situ aja gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk meme coins kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.